Anime musik. Sebuah genre anime yang bisa dibilang cukup populer, meskipun tidak sebesar genre yang lebih umum seperti isekai, shonen, romance, atau semacamnya. Banyak anime musik yang bisa dibilang cukup standout, seperti Idol Master, Love Live, Zombieland Saga, Parimi Kome, K-On!, dan Bandori. Tapi, dari semua title tadi, gue yakin mayoritas wibu tidak akan merasa familiar dengan anime yang akan gue bicarakan. Yominasang, kono channel yakoso, welcome to RS Series, dan di kesempatan kali ini, gue akan memulai pembahasan dengan mengenalkan Shoujo Kageki Review Star Raito, anime musik yang unusual. Shoujo Kageki Review Star Raito merupakan salah satu franchise bertema musik yang diproduksi oleh Bushiroad. Franchise ini diawali dengan live stage bertajuk Shoujo Kageki Review Star Raito The Live Sharp One pada 22 hingga 24 September 2017. Cerita live stage tersebut kemudian direimagine menjadi anime series Shoujo Kageki Review Star Raito yang tayang pada Juli 2018 dan diselesaikan pada movie Gekijou Bank Shoujo Kageki Review Star Raito yang tayang perdana di bioskop Jepang pada 4 Juni 2021. Cerita dari anime juga memiliki prequel dalam manga Shoujo Kageki Review Star Raito Overture yang dipublikasikan pada 30 Januari 2018, kecuali chapter 10 yang merupakan sequel. Selain anime dan manga, Review Star Raito juga memiliki game RPG dengan nama Shoujo Kageki Review Star Raito Riraibe yang sering juga disebut dengan Starira, dan game visual novel dengan title Shoujo Kageki Review Star Raito Eldorado yang akan dirilis dalam waktu mendatang. Tapi di video ini gue akan fokus membahas hal-hal general soal Review Star Raito berdasarkan manga dan animenya. Untuk pembahasan movie dan live stage sendiri bakal gue bahas di video berbeda. Anime ini bercerita tentang kehidupan para buta shoujo atau gadis panggung di Akademi Musik Seisho. Akademi ini terinspirasi dari Takarazuka Music School yang ada di dunia nyata. Untuk pembahasan Takarazuka bakal gue bahas di video berbeda, lebih tepatnya pembahasan lengkap dari anime Kageki Shoujo. Karena sebenarnya Review Starlight sendiri secara cerita lebih berfokus pada ikatan antar karakter dan Kirin Audition daripada mengenalkan unsur fundamental dari review itu sendiri. Speaking of review and Kirin Audition, gue kenalkan karakter kunci di anime ini. Karakter tersebut adalah sosok jerapah yang bakal gue sering sebut sebagai Kirin. Because it's Japanese word for jerapah anyways. Kirin sendiri berperan sebagai director sebuah underground theater yang menjadi tempat terjadinya Kirin Audition. Sebuah panggung yang mempertontonkan tarian, nyanyian, dan pertarungan antar buta shoujo yang disebut sebagai review. Kirin juga merupakan representatif kita sebagai penonton. Dalam Kirin Audition, para buta shoujo memiliki satu tujuan, yaitu menjadi top star dengan mengalahkan satu sama lain dalam sebuah review yang melibatkan emosi dan konflik antara satu buta shoujo dengan buta shoujo yang lainnya demi dapat mengabulkan permintaan mereka. Wait, isn't it familiar with another franchise that I know? You know what? I will make a content about it later. Sekarang bakal gue kenalin secara detail para butai shoujo. Dari sekian banyaknya butai shoujo di Akademi Musik Seisho, ada 9 orang yang menjadi peserta Kirin Audition. Kita mulai dari 99期生愛情カレン入ります。 dia polos, ceroboh, dan punya rasa percaya diri yang tinggi. She's basically typical Genki karakter. Dia sangat bersemangat menjalani audition untuk menjadi top star demi bisa memerankan Starlight dengan karakter yang bakal gue bahas selanjutnya. Karakter tersebut adalah 99期生神楽光入ります。 Hikari adalah Osana Najimi atau teman mas kecil dari Karen, sekaligus sosok yang mengencourage Karen ke dunia teater. Hikari juga merupakan murid dari Royal Academy of Theatrical Actors sebelum akhirnya pindah ke Akademi Musik Seisho. Hikari sendiri digambarkan sebagai karakter yang dingin dan misterius, tapi di balik itu, dia sebenarnya peduli dengan Karen. Lanjut ada 99期生天童マヤ入ります。 karakter ini adalah karakter yang bisa dibilang paling passionate tentang teater. Tendo sendiri berasal dari keluarga teater yang cukup terkenal, menjadikan dia sering disebut sebagai Maya sama oleh beberapa temannya. Terlepas dari status dia sebagai buta shoujo terbaik, dia tetap bersikap ramah terhadap teman-temannya. Tendo juga mengakui salah satu teman sekelasnya sebagai rival yang sepadan. Karakter yang kumaksud adalah 99期生西条クロディーヌ入ります。
Di masa kecilnya, dia bisa dibilang sebagai aktris cilik berbakat. Namun setelah ujian masuk Akademi Musik Seisho, dia mulai menyadari bahwa dia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Tendo. Dari sanalah, Saijo mulai menemukan tujuan baru, yaitu melampaui Tendo. Saijo biasa disebut Kuro-chan oleh teman-temannya, dan dia merupakan keturunan Jepang-Prancis. Lalu ada 99期生露崎真昼入ります。 Mahiro berasal dari salah satu kota kecil di Hokkaido. Dikenalkan oleh neneknya dengan dunia teater, Mahiro pun terkesima dengan pertunjukan teater tersebut. Dari sanalah, Mahiro mulai mengikuti paduan suara pada usia 4 tahun dan latihan baton twirling di usia 6 tahun. Sejak itu, Mahiro sempat memenangkan beberapa lomba baton twirling. Dia pun mendaftar di Akademi Musik Seisho atas rekomendasi neneknya, dan saat di sana dia merasa pesimis karena kemampuan butai shoujo yang lain. Meskipun begitu, dia lulus dalam ujian masuk tersebut. Setelah itu, dia berteman dekat dengan teman yang dia temui saat ujian masuk. Teman yang kumaksud tidak lain adalah Aijo Karen. Mahiro sendiri merupakan karakter yang cheerful seperti Karen, tapi dia tidak terlalu percaya diri akan kemampuannya. Lanjut ke karakter yang kudapat saat mengisi kuesioner What Are You Starlight Girl Are You di web Unquiz. 99期生星見純奈入ります。 Hoshimi merupakan ketua kelas dari para butai shoujo di kelas A angkatan ke-99. Dia tipe karakter yang pintar secara teori tapi memiliki sikap pesimistik. Hoshimi juga memiliki kebiasaan mengutip kata-kata dari filsuf seperti William Shakespeare dan Nietzsche. Karakter berikutnya ada 99期生花柳薫子入ります。 Kaoruko merupakan penerus dari sekolah tari Senkario di Osaka. Di masa kecilnya, dia sering kabur dari rumah, namun ending-endingnya kembali juga karena dibujuk oleh teman masa kecilnya. Kaoruko memiliki sifat arogan dan manja. Karena berasal dari Osaka, Kaoruko berbicara dengan logat Kansai. Selanjutnya ada karakter yang merupakan teman masa kecil dari Kaoruko. 99期生イスルギ双葉入ります。 Kaoruko sering menyebutnya sebagai follower dari dirinya. Futaba sendiri satu-satunya butai shoujo yang memiliki kendaraan berupa motor. Selain dekat dengan Kaoruko, dia juga dekat dengan Kuro, dan sering meminta Kuro untuk mengajari hal-hal yang belum dia kuasai. Terakhir ada 99期生台場奈々入ります。 Daiba merupakan karakter yang bertindak di depan dan di belakang panggung, dan berarti dia merupakan pemeran sekaligus seksi persiapan pada Festival Seisho kedua angkatan ke-99. Daiba sendiri merupakan karakter yang pintar, masak, dan peduli dengan teman-temannya, tapi di balik sikap pedulinya, Daiba juga karakter yang takut akan kesendirian, hingga akhirnya Hoshimi menjadi teman dekatnya. Di cerita animenya sendiri, Daiba merupakan orang yang paling dekat dengan Kirin. Sepertinya cukup segini aja untuk sekarang. Jika ada tambahan atau koreksi, silahkan komen di bawah atau DM di IG gua, reincarnated_fed. Gua Fat pamit undur diri. Segini buta ya. Materio.